Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gafriana Musfikasari dengan NIM 210511502002 Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Pertama, perlu teman-teman ketahui bahwa bahasa Indonesia perlu dibina dan dikembangkan. Sebelumnya saya jelaskan, pembinaan bahasa merupakan salah satu upaya sadar terencana dan sistematis tentang sebuah peningkatan mutu bahasa masyarakat. Pemakaiannya memiliki suatu kebanggaan dan kegairahan dalam menggunakannya. Sedangkan pengembangan bahasa adalah keseluruhan usaha dan kegiatan yang ditujukan kepada penyesuaian struktur dan fungsi bahasa dengan kebutuhan masyarakat. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Dimulai dari langkah sederhana. Yang pertama yaitu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan konteksnya. Yang kedua, gunakan sosial media sebagai sarana penyebaran informasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, yang terakhir, membiasakan diri untuk lebih terbuka terhadap kosakata-kosakata baru yang diadopsi dari bahasa daerah agar bahasa Indonesia semakin luas dan semua ide mampu diungkapkan dengan bahasa Indonesia. Nah, selain cara, ada pun tujuan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, tujuan pembinaan bahasa Indonesia ialah agar orang dapat memiliki yang pertama, sikap positif. Jika pada Anda telah tumbuh rasa bangga, rasa cinta, rasa memiliki, dan rasa bertanggung jawab untuk mempertahankan bahasa Indonesia, berarti pada diri Anda telah tumbuh sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia. Jika Anda telah berhasil menumbuhkan rasa bangga, rasa cinta, rasa memiliki, dan rasa bertanggung jawab tersebut untuk mempertahankan bahasa Indonesia pada halayak, berarti Anda telah berhasil menumbuhkan sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia pada halayak tersebut. Itu berarti Anda telah berhasil untuk melakukan pembinaan bahasa Indonesia terhadap halayak yang Anda hadapi. Dengan demikian, usaha pembinaan bahasa akan bersifat berantai dari satu sasaran ke sasaran selanjutnya. Kedua, bergairah memakai bahasa Indonesia. Seseorang atau penutur dikatakan bergairah memakai bahasa Indonesia apabila jika ia berbicara dalam bahasa Indonesia pada pertemuan resmi, pada pertemuan yang bersifat negara, di dunia pendidikan, dan sebagainya. Seseorang penutur dikatakan bergairah memakai bahasa Indonesia apabila orang tersebut menghindari pemakaian bahasa asing. Nah, yang terakhir, ikut meningkatkan mutu pemakaian bahasa. Nah, peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia lebih banyak dilihat dari keterlibatan seseorang dengan persoalan bahasa Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan persoalan bahasa Indonesia, contohnya jika seseorang bertanya, apakah bahasa saya sudah benar? Itu berarti bahwa orang itu sudah terlibat dengan persoalan bahasa. Tentu saja, dia sudah meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia. Selanjutnya, tujuan pengembangan bahasa Indonesia. Nah, tujuannya yaitu agar kosakata sebagai alat kelengkapan bahasa dan sarana bahasa cukup mampu mengatakan semua konsep dan gagasan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Nah, di Indonesia ada 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Bahasa daerah dan bahasa asing diharapkan dapat memperkaya bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, akhir dari pengembangan bahasa adalah pembakuan bahasa Indonesia. Sebelum saya akhiri video ini, saya akan memberikan beberapa contoh kosakata baku dan tidak baku yang terkadang teman-teman keliru dalam pengucapan kata tersebut.
Demikian yang dapat saya sampaikan terkait pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.